Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi pada renungan harian di pagi ini. Damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus memberkati kita semua. Kiranya kasih dan hikmat yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus menolong kita untuk melakukan tugas dan aktivitas kita masing-masing di sepanjang hari ini. Amin. Nas renungan buat kita hari ini, Sabtu tanggal 2 November 2024, diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yesaya pasal 50 ayat 4, dikatakan demikian. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, lidah seorang murid. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah kemudi yang kecil dapat memutar arah sebuah kapal yang besar. Ungkapan tersebut merupakan gambaran yang menunjukkan bahwa hal-hal kecil mampu memberi dampak besar, seperti halnya lidah, bagian yang kecil dari tubuh, tetapi mampu memberi dampak besar bagi diri sendiri dan orang lain. Misalnya, seseorang menjadi senang karena mendapatkan pujian dari temannya. Tetapi di sisi lain, lidah bisa saja memicu konflik karena kabar bohong atau hoaks yang diberitakan seseorang. Nabi Yesaya dalam hal ini berusaha menjelaskan kepada bangsa Israel bahwa mereka tidak dilupakan oleh Allah. Salah satu bukti bahwa Allah tetap menyertai umatnya bahkan sampai saat ini adalah dengan memberi anaknya, yaitu Yesus Kristus. Salah satu gambaran hamba Allah yang dapat kita lihat dalam nas hari ini adalah memahami firman Allah. Lidah dan juga telinga yang terlatih untuk mendengar dan mengucapkan firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tidak hanya pendeta dan pelayan gereja, kita pun juga disebut sebagai hamba Allah. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah lidah dan telinga kita terlatih untuk mendengar firman Allah? Sudahkah perkataan kita memberi semangat kepada teman-teman yang saat ini sedang terpuruk, atau malah kita menghakimi mereka karena kesalahan yang mereka perbuat? Dan telinga juga menjadi hal penting dalam kehidupan ini. Bagaimana pendengaran kita selalu bersedia untuk mendengar firman-Nya sehingga kita mampu untuk mengelola beragam informasi yang masuk ke dalam otak kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya lidah kita mampu memberikan sukacita dan telinga mau mendengar firman Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa surgawi Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, terima kasih atas pengajaran firman-Mu hari ini. Lewat nas hari ini, kami diajar untuk mengatakan apa yang kita dengar dari Tuhan. Apa yang kami katakan supaya menegaskan segala apa yang Tuhan sampaikan, bukan dari pikiran kita sendiri, bahwa seluruh hidup kita harus dipersembahkan sebagai alat Tuhan untuk menyampaikan sabdanya kepada siapa saja yang ada di sekitar kita. Oleh karena itu Tuhan,
Ajar dan bimbing kami untuk mempergunakan lidah kami untuk menyebut dan menyampaikan keadilan, memuji-muji Allah sepanjang masa, sepanjang hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk senantiasa memperkatakan firman-Mu dan memperkatakan puji-pujian kepada Allah, menyelaraskan perkataan kami dengan perbuatan. Kiranya Tuhan mencurahkan berkat, pemeliharaan, dan kasih Tuhan kepada kami anak-anak Tuhan dan para pendengar renungan pagi ini, hamba-hamba Tuhan dimanapun kami berada. Jauhkan kami dari segala mara bahaya dan pencobaan. Buatlah hati kami selalu terpaut dengan Allah dan lidah kami melimpah dengan ucapan syukur, selalu menghidupi apa yang kami perkatakan dan yang kami perkatakan juga menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit, topang mereka yang lemah, dan tolong mereka yang mengalami berbagai penderitaan dan masalah. Tuhan menghibur mereka yang berduka dan bersedih dengan kasih setia-Mu yang melimpah. Buatlah usaha dan pekerjaan kami selalu berhasil, supaya kami bisa menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat, Tuhan Yesus memberkati.